semuanya, apa kabar? Semoga baik hari ini ya. Oke. Em, Kali ini aku akan general reading ya teman-teman. So, temanya atau judulnya adalah kabar mantan di tahun 2022 ini. Bagaimana sih kabarnya dia? Tentunya ini readingan untuk teman-teman yang saat ini masih menyimpan perasaan ya kepada mantan kekasih, atau kalau nggak gitu mungkin kepo nih. Gimana sih kabar mantan saat ini? Apakah dia sedih, bahagia, situasinya kayak gimana sih gitu ya. So teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan situasi masing-masing, oke? Di sini aku akan shuffle kabar mantan saat ini. Mari kita mulai. Oke. Nine of Pentacles. The Magician. Okay, ada Four of Wands, Seven of Pentacles, and then the Fool. Okay, so ada Judgment. Okay. So aku ambil kartu satu lagi. Ada ada Six of Pentacles teman-teman. Oke. Situasi yang pernah terjadi antara kamu dengan dia di masa lalu. Mari kita bahas. Di sini kalau yang aku lihat, seseorang yang pernah merencanakan pernikahan tapi gagal, dikarenakan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara kedua belah pihak atau kedua keluarga. Itu yang menjadi permasalahan. Atau bisa jadi juga ini situasi kalian adalah seseorang yang sudah pernah menikah. Berarti kamu sedang memfokuskan mantan istri atau mantan suami, yang mana mungkin teman-teman ini dulunya bercerai karena masalah keluarga, lebih-lebih mengenai keuangan, perekonomian ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ditinggalkan pasangannya ya karena perekonomian yang sulit gitu ya, sehingga ditinggalkan pasangan lebih memilih ke orang lain gitu ya, atau berpaling hati kepada orang lain yang mungkin dirasa lebih mapan. Ini sungguh menyakitkan ya, dimana ternyata orang yang kita cintai dengan tulus mengkhianati kita begitu saja gitu loh, hanya karena masalah yang sebenarnya masih bisa diperbaiki, ya kan? Kalau masalah perekonomian kan sebenarnya bisa diperbaiki bersama-sama gitu loh, ya. So, tapi walaupun begitu, di sini aku merasa kalau teman-teman ini atau seseorang yang tersakiti ini selalu memaafkan kesalahan dia, kayak gitu, dan lebih memilih berdamai dengan keadaan. Di sini kalau yang aku lihat seperti itu, teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek bagaimana kabar dia atau situasi dia saat ini atau di tahun 2022 ini ya. Ada the Star.
Knight of Sword, ada Queen of Cups, ada Nine of Wands, Ace of Cups, okay. The World, the Chariot, okay. Aquarius, Cancer. Sejauh ini aku melihat zodiak itu ya, tapi kalaupun teman-teman yang nonton readingan ini lain dari zodiak tersebut, kalian bisa menyesuaikan. Dan nanti aku akan juga coba cari zodiak yang akan muncul ya. Aku akan cari tahu itu. Baik, di sini mengenai kabar dia saat ini atau di tahun 2022 ya. Ada harapan untuk lebih baik, untuk lebih maju lagi dalam kehidupan, tapi dia di sini tidak yakin dengan dirinya sendiri. Ibaratkan dia tuh maju mundur gitu loh pikirannya, mau mewujudkan sesuatu tapi dia pesimis, dia takut kayak gitu. Karena mungkin banyak hasutan ya, cenderung dia tuh sebenarnya tuh takut terkalahkan atau takut tersaingi oleh orang-orang sekitarnya yang dirasa lebih sukses kayak gitu ya. Tapi dia tuh mau melangkah takut gitu loh ya. Ibaratkan sebelum berperang tuh dia udah menyerah duluan gitu. Yang mana kalau yang aku rasakan satu tujuan pada diri dia, yang awalnya udah mantep nih buat ngejalanin planning ini, tapi ternyata pikirannya jadi bercabang-cabang gitu loh. Jadi dia kayak pusing sendiri ya, kayak udah aduh ternyata kayak gini ya gitu, aduh lelah juga gitu mikirin banyak hal gitu, dan dia lebih memilih menyerah gitu. Kalau kamu bertanya-tanya apakah dia saat ini sudah memiliki pasangan atau belum, oke, di sini kalau yang aku lihat belum ya. Dia saat ini mungkin lebih cenderung ke memperbaiki situasi dia. Nah ini untuk yang kemarin merencanakan pernikahan tapi gagal ya. Lalu untuk yang sudah pernah menikah, intinya kalian sudah bercerai gitu ya, saat ini mungkin memang dia sudah memiliki pasangan, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan bersama pasangan barunya. Karena apa? Dia lebih mengejar dunia gitu loh. Ya memang materi itu perlu, tapi nggak segitunya kan. Maksud aku nggak segitunya tuh. Kenapa di sini dia rela ninggalin seseorang yang tulus ke dia hanya demi keuangan gitu loh. Ya, tanpa dia memikirkan perasaan kita. Itu. Ya. Karena dia lebih kayak lebih ingin terlihat wah ya, tapi dianya tuh nggak mau berusaha ya. Mungkin dia lebih memilih jalan pintas, yaitu memacari atau menggandeng orang yang kaya, yang mapan gitu, dan rela meninggalkan cinta sejati dia gitu loh. Dan ini merupakan sebuah kesalahan yang besar. Dan saat ini ya, dia tidak merasakan kebahagiaan dari hati dia. Itu yang dia rasakan sekarang. Oke, di sini kalau yang aku lihat dia sering banget duduk ya, mungkin menyendiri. Dikala dia sendiri tuh dia sering ngebayangin kamu. Dia sering ingat dengan masa-masa yang lalu, masa-masa yang pernah kalian lewati bersama. Dan ketika kalian putus pun ya, apa yang terjadi di situ dia tuh masih ingat semuanya. Dia sering banget mikirin kamu. Tapi why di sini aku ngerasa dia tuh orangnya cenderung egois ya, lebih mementingkan dirinya sendiri daripada pasangan kayak gitu loh. Maksudnya kita rasain sakit hati, kecewa tuh dia kayak nggak peduli gitu ya. Padahal di sini kita tuh butuh dia, kita sayang sama dia waktu itu,
tapi dia kayak nggak respon, dia malah nggak bisa menghargai kita sebagai pasangan di kala lalu ya. Dan saat ini karma yang dia terima yaitu dia nggak bisa merasakan kebahagiaan karena dia sudah membuat orang yang tulus kecewa gitu ya. Bila mana dia saat ini memiliki pasangan, dia tidak bisa merasakan bahagia bersama pasangannya yang baru karena dia mengalami tekanan psikis di sini. So, jika mana dia belum memiliki pasangan, perjalanan hidupnya mungkin akan sangat berliku gitu ya, karena dia memiliki karma yang buruk ya. Dia masih menjalani karma buruk tersebut ya, karena dia telah melakukan kesalahan terhadap seseorang atau situasi yang sebenarnya itu baik untuk dia di waktu yang lalu, kayak gitu teman-teman ya. Oke. Kendala-kendala pada dirinya saat ini adalah pada dirinya sendiri. Dia saat ini tidak bisa memajukan dirinya sendiri gitu loh. Ibaratkan dia tuh kayak cenderung bergantung pada keadaan. Dia tidak bisa berdiri kaki sendiri ya. Dia tidak bisa menjalankan hal-hal yang sesuai dengan kemampuannya gitu loh. Dia lebih cenderung tertekan pada situasi, tertekan pada hal-hal sekitar kayak gitu. Jadi hidupnya tuh kayak diatur gitu loh teman-teman ya. Ibaratkan dia tuh sebenarnya kemampuannya seperti ini, tapi karena adanya tekanan dari orang luar ya, maksud aku gini, mungkin orang-orang sebayanya tuh begini memiliki ini itu gitu ya, dia pengen kayak mereka gitu, tapi dia belum mampu gitu loh ya. Jadi dia lebih memaksakan diri untuk bisa menyamakan dirinya dengan orang lain ya, dengan kedudukannya atau mungkin dengan finansial atau apa yang dia miliki kayak gitu. Tapi sebenarnya tuh dia belum mampu, tapi dia berusaha untuk memampukan secara terpaksa kayak gitu. Dan ini kan tentunya situasi yang ngebuat dia tertekan gitu ya, dan tidak tenang pastinya gitu loh ya. Intinya saat ini dia sedang menjalani karma dia gitu ya. Sorry tadi aku pause dulu. Oke. Jadi sekarang tuh intinya dia kayak belum bisa menjadi diri dia sendiri gitu teman-teman ya. Oke. Lalu di sini untuk teman-teman yang bertanya-tanya apakah dia ingat dengan teman-teman? Iya, jawabannya iya, ingat. Seperti apa yang aku bahas tadi ya. Dia di sini tuh lebih mengedepankan logika dia gitu loh daripada hatinya. Oke. Lalu ada harapan dia atau keinginan dia untuk kembali ke teman-teman lagi ya. Oke, kita cek. Apakah dia masih ada harapan untuk kembali atau tidak ya? Apakah dia ada harapan untuk kembali atau tidak? The Queen of Swords, Three of Pentacles, Three of Swords. Rasa itu masih ada, perasaan sayang, perasaan cinta kepadamu masih ada. Tapi untuk kembali sepertinya tidak, di mana dia lebih memilih untuk menjalankan apa yang ada di pikiran dia. Ya. Dia lebih cenderung memikirkan duniawi gitu loh teman-teman ya. Jadi ibaratkan di sini ada seseorang yang mencintai dia dengan tulus, dia kayak belum bisa menerima gitu loh, karena dia lebih memilih untuk bersama dengan seseorang yang seperti apa yang menjadi keinginan dia gitu ya. Dia lebih fokus di situ. Jadi untuk teman-teman, untuk kamu yang merasa seperti ini ya, cobalah, berusahalah untuk bisa menerima situasi yang sudah terjadi ya. Teman-teman harus bisa healing di sini. Nah,
Untuk bisa healing bagaimana caranya, Kak? Nah, caranya ikuti kata hati kamu. Ya. Pertama, lepaskan pikiran-pikiran atau hal-hal yang berkaitan dengan dia yang sudah menyakiti kamu. Ya. Lepaskan. Setelah lepas, kamu merasa lebih rileks, ya. Lakukan atau kerjakan hal-hal yang kamu suka, hal-hal yang bisa membuat hati kamu senang. Ya. Di samping itu, kamu juga harus terus dan selalu berdoa kepada Tuhan agar kamu diberikan jalan yang lebih baik, ya, pemikirannya lebih jernih, kehidupannya lebih baik, untuk asmara yang lebih baik juga. Berdoa agar kamu dipertemukan dengan seseorang yang tepat, seseorang yang benar-benar untuk kamu, seperti itu, ya. Oke. The Hangman. Jadi di sini kita harus mempertimbangkan semuanya, ya teman-teman. Bila mana seseorang yang kita tuju, mantan kekasih yang kita harapkan untuk bisa kembali itu, ya kita harus pikir-pikir kalau dia emang itu yang ada di pikirannya gitu ya. Dia lebih memikirkan dunia daripada seseorang yang tulus ke dia. Oke. Jadi kita harus bisa mencintai diri kita sendiri, ya, memotivasi diri kita sendiri untuk bisa healing, untuk bisa move on dari dia gitu ya. Karena diteruskan pun itu nggak akan baik gitu loh. Ya, itu malah ngebuat diri kita jadi semakin sakit, semakin rumit kehidupan kita, lebih-lebih dalam asmara kita kayak gitu ya. Jadi mulai saat ini berusahalah dan belajarlah untuk mencintai diri sendiri. Kita harus bisa mandiri, ya. Tidak bergantung dengan siapapun dalam hal apapun, ya. Dengan kemandirian kita, dengan kepercayaan diri kita, pasti nantinya akan menarik seseorang yang tepat untuk kita gitu loh, ya. Seseorang yang benar-benar pas, benar-benar seimbang untuk kita gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang masih susah untuk move on, ya, beri diri kamu motivasi kalau dia tuh bukan untuk kita gitu ya. Jadi harus kita lupakan, ya. Kita harus benar-benar bisa move on dari situasi masa lalu yang toksik kayak gitu teman-teman ya. Dia aja nggak memperduliin kita, so kita ngapain peduli gitu loh. Nah, peduli di sini maksud aku dalam asmara ya teman-teman. Oke, jadi dalam asmara tolong dicatat ya. Oke, kayak gitu. So, semangat terus untuk teman-teman. Dan aku ingatkan lagi ya, readingan ini zodiak yang paling kuat adalah Aquarius, Cancer ya itu. Tapi jika zodiak teman-teman bukan itu, ya kalian bisa menyesuaikan sendiri, oke? So teman-teman, aku rasa cukup dulu readingannya mengenai kabar mantan di tahun 2022. Semoga readingan ini bisa bermanfaat, ya, ambil positifnya sebagai motivasi dan semangat kamu. Dan bila mana ada yang negatif, jadikan hal tersebut sebagai bentuk kehati-hatian teman-teman ke depannya ya. Oke, terima kasih sudah menonton readingan ini. Salam santun, salam rahayu, dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Bye teman-teman.